Apa itu kekerasan seksual dan jenis-jenisnya? Sekarang saatnya kita memahami lebih dalam mengenai pola-pola kekerasan seksual. Di sekolah, kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai kemungkinan, yakni guru ke murid, murid ke murid, staf non-pendidik ke murid, murid laki-laki ke guru perempuan atau staf non-pendidik perempuan, guru ke guru, kepala sekolah ke murid, guru atau staf non-pendidik. Dalam banyak kasus yang terjadi, kekerasan seksual di lembaga pendidikan dilakukan oleh guru atau staf non-guru terhadap murid dikarenakan oleh ketimpangan relasi kuasa, yaitu guru yang menyalahgunakan wewenang untuk memaksa, menakuti, memanipulasi, dan membuat murid tidak berdaya. Mari kita simak kasus-kasus berikut. Ana, kamu gak perlu khawatir. Rahasiamu aman sama saya. Jadi cerita saja, Ana. Tapi Pak, saya malu. Saya takut teman-teman menjauhi saya, Pak. Tenang saja, Ana. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan, toh. Anggap saja saya ini seperti bapak kamu sendiri. Jadi jangan takut. Saya tidak akan memarahi atau menghukummu. Saya nggak pernah curhat ke orang tua, Pak, tentang masalah ini. Ya, saya tahu. Kamu ini anaknya tertutup kan? Dan sepertinya kamu ini kurang kasih sayang di rumah. Iya, Pak. Mama dan Papa sibuk bekerja. Mereka selalu pulang malam saat Ana sudah tidur. Bapak mengerti, Ana. Bapak mengerti. Bagaimana kalau sepulang sekolah Bapak ajak kamu ke suatu tempat yang nyaman? Hah? Kemana, Pak? Oh, yang pasti bakal bikin murid seperti kamu ini bisa lebih terbuka sama Bapak. Murid menaruh rasa percaya kepada pendidik karena sang guru berkali-kali mengatakan bahwa ia akan menjaga rahasia murid tersebut, bagaikan sayangnya Bapak kepada anaknya. Panggilan konsultasi tersebut dilakukan berulang kali, bahkan dilakukan di luar lingkup sekolah, sehingga obrolan semakin intim dan guru melakukan tindakan pelecehan seksual. Menurut Billy Wright dan Linda Weiner dalam buku Sexual Harassment on Campus, salah satu pola kekerasan seksual yang sering terjadi dalam lembaga pendidikan adalah pelaku memerankan diri sebagai sosok ayah atau ibu bagi korban. Korban merasa sosok guru yang dianggap seperti ayah atau ibu itu tidak akan melakukan kejahatan. Akan tetapi, pelaku justru memanfaatkan rasa percaya tersebut untuk memanipulasi korban. Anak-anak, ayo kembali ke kelas. Jangan nongkrong saja di kantin. Bu Esti nggak seru nih. Anto, kalau kamu sering bolos, nanti kamu ketinggalan pelajaran. Wih, Bu Esti galak amat. Jangan galak-galak dong, Bu. Nanti nggak ada yang mau loh kawin sama ibu. Anto, ayo cepat masuk kelas. Nggak mau. Saya malah pengen dihukum guru secantik Bu Hesti. Tapi hukuman yang enak ya, Bu. Bu Hesti kan belum pengalaman, masih jomblo. Pelecehan tersebut termasuk kekerasan seksual verbal yang terjadi antara murid laki-laki dan guru perempuan. Meski pendidik tersebut usianya lebih tua, namun murid ini merasa lebih superior karena bergender laki-laki di tengah cara pandang budaya yang masih relatif memandang laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Saya penari balet, Kak. Hah? Balet? Seriusan lo? Maisa, salah masuk sekolah lo. Lo harusnya masuk sekolah cewek aja. Maaf, Kak. Tapi menari bukan cuma buat perempuan. Oh, pinter lo ya ngajarin gue. Hah? Ya udah, nari lo sekarang. Gue mau lihat masih jantan gak lo kalau ngebalet. Kekerasan seksual di lembaga pendidikan juga dapat terjadi antara murid sebagai pelaku kepada murid lainnya sebagai korban. Dalam ilustrasi kasus tersebut, meskipun sama-sama seorang murid, tapi posisi pelaku yang merupakan panitia masa orientasi siswa dan korban yang masih siswa baru jelas
memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa. Put, kamu kenapa? Kok kayak habis menangis? Aku nggak apa-apa, Rin. Bohong. Cerita deh ada apa. Kamu tadi terlambat kan? Dihukum lari sama Pak Teguh. Enggak. Pak Teguh nggak ada. Terus? Aku dibukain gerbang sama Pak Satpam. Terus kok kamu malah sedih gitu ekspresinya? Pak Satpam itu... Kukira dia baik, Rin. Tapi pas aku parkir motor, dia sempat nyolek dadaku. Hah? Yang bener? Ada yang lihat nggak? Ih, justru itu. Parkiran tuh lagi sepi. Takut banget aku, Rin. Ih, aku nggak mau ketemu lagi sama orang itu. Kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan juga bisa dilakukan staf non-guru seperti satpam, pustakawan, penjaga kantin, hingga staf tata usaha. Pengakuan murid tadi biasanya hanya ia tunjukkan kepada teman dekat dan teman sekolahnya. Mereka cenderung ketakutan untuk melaporkan ke guru atau ke kepala sekolah. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan menggunakan pola yang khas untuk menjebak korban. Pola tersebut dapat berupa mengajarkan mata pelajaran, iming-iming nilai bagus, izin bermain game saat pelajaran, bahkan menggunakan dalil-dalil tertentu dalam kitab suci agar korban menuruti kemauan pelaku. Mengenali beragam pola kekerasan seksual akan membuat kita semakin paham dalam mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan dan dapat memberikan edukasi kepada murid di sekolah masing-masing.